Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran BMI. Kali ini kita akan membahas tentang kurikulum deep learning. Nah, kemarin saya melihat di Instagram maupun di berita-berita yang ada di Google ya, salah satunya ada berita tentang akan digantinya kurikulum deep learning. Nah, maka dari itu saya ingin mengulas sedikit apa itu kurikulum deep learning, bagaimana cara penerapannya, terus manfaatnya apa. Nah, nanti kita bahas tentang kurikulum tersebut. Nah, disclaimer ya, informasi ini disajikan berdasarkan pemahaman umum tentang deep learning dalam konteks pendidikan. Untuk informasi yang lebih spesifik dan mendalam, sebaiknya kita menunggu para ahli dalam bidang pendidikan ya. Informasi yang sangat mendetail. Ini saya sekedar mengambil informasi apa sih kurikulum deep learning, seperti apa nanti penerapannya. Nah, isu-isu akan diganti kurikulum deep learning ini apakah betul atau tidak ya, kita tunggu saja ke depannya. Tapi apa salahnya kita membahas kurikulum ini yang terbaru yang akan diterapkan di Indonesia ya. Jadi Anda penasaran dengan istilah deep learning dalam kurikulum? Istilah ini sempat ramai diperbincangkan karena disebut-sebut sebagai pendekatan baru dalam bidang pendidikan yang akan menggantikan kurikulum yang sudah ada. Berarti kurikulum kita saat ini yaitu kurikulum merdeka. Nah, apakah nanti kurikulumnya diganti dengan kurikulum deep learning? Nah, itu kita hanya menunggu waktu saja apakah jadi diganti atau tidak. Makanya saya menarik untuk membahas dan mengulas tentang kurikulum ini. Nah, jadi apa sih itu deep learning? Deep learning atau pembelajaran yang mendalam bukanlah sebuah kurikulum baru, melainkan sebuah pendekatan pembelajaran. Sederhananya, deep learning bertujuan agar siswa dapat memahami suatu materi secara mendalam, bukan hanya sekedar menghafal. Nah, ini dari penjelasan kurikulum terbaru yang akan diterapkan ya, isunya akan diterapkan. Jadi pendekatan pembelajaran ya, atau pembelajaran yang mendalam ini bukanlah sebuah kurikulum baru, berarti sudah ada beberapa yang sudah menerapkan kurikulum tersebut. Nah, tujuannya agar siswa dapat memahami suatu materi secara mendalam, bukan hanya sekedar menghafal. Jadi di YouTube pembelajaran BMI ini Pak Bayu pernah menyampaikan lebih penting manakah antara menghafal dan memahami. Nah, banyak peserta didik saya yang komen ya, kita penting untuk memahami terlebih dahulu, bukan berarti menghafal itu tidak penting. Jadi kalau mempelajari sebuah pembelajaran matematika dasar, kita perlu memahami bagaimana cara menyelesaikan materinya ya, pembelajarannya. Nah, ini yang disebut bisa juga dengan deep learning ya, agar siswa dapat memahami suatu materi secara mendalam, spesifik. Nah, dipahami bukan hanya sekedar menghafal. Oke, ini kurikulum terbaru tentang deep learning. Nah, ciri-ciri pembelajaran menggunakan kurikulum deep learning itu pemahaman yang mendalam. Siswa tidak hanya mengingat fakta tetapi juga memahami konsep, menghubungkannya dalam kehidupan nyata dan mampu menerapkan dalam berbagai situasi. Kemudian pemikiran kritis, siswa dilatih untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen dan memecahkan masalah secara mandiri.
Kolaborasi, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk saling belajar dan berbagai ide. Kreativitas, siswa didorong untuk berpikir kreatif dan menghasilkan ide-ide baru. Ya, ini adalah ciri-ciri pembelajaran deep learning. Mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah menerapkan tentang pembelajaran deep learning ini ya. Jadi siswa di kurikulum Merdeka ini, siswa berkolaborasi, kreativitas, berpikir kritis ya. Nah, ini juga ada di kurikulum Merdeka ya. Nah, bagaimana deep learning diterapkan dalam kurikulum? Nah, ini menarik sekali ya. Bagaimana sih caranya kita itu menerapkan deep learning dalam kurikulum? Nah, ini Kak Bayu mendapatkan sumber informasi, yaitu penerapan deep learning dalam kurikulum berarti mengubah cara mengajar dan belajar. Beberapa cara yang bisa kita lakukan, diantaranya itu pembelajaran berbasis masalah. Siswa diajak untuk memecahkan masalah yang nyata, relevan dengan kehidupan mereka. Proyek kolaboratif, siswa bekerja sama dalam proyek-proyek yang menuntut mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari. Kemudian ada diskusi kelas. Guru menciptakan suasana kelas yang memungkinkan siswa untuk berdiskusi, berbagai pendapat, dan saling belajar. Kemudian penggunaan teknologi. Teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk memperkaya pengalaman belajar siswa, misalnya melalui simulasi, video, atau aplikasi pembelajaran. Nah, kemarin Kak Bayu sempat membaca di salah satu sumber apa gitu ya, karena mencari beberapa informasi untuk saya rangkum di dalam video ini, PPT ini, atau presentasi kita kali ini. Nah, Kak Bayu sempat membaca bahwasanya kurikulum yang terbaru ini, yang deep learning ini, itu meningkatkan teknologi dalam bidang IE maupun coding kalau tidak salah seperti itu. Nah, ini adalah inovasi terbaru tentang teknologi yang diterapkan di peserta didik ya. Jadi penggunaan teknologi ini dapat digunakan berbagai alat memperkaya pengalaman belajar siswa ya. Banyak sekarang. Tapi kondisi di lapangan itu sangat berbeda kalau kita membahas tentang teknologi. Biasanya sarana prasarananya di sekolah-sekolah itu masih kurang layak untuk dipakai dalam penerapan kurikulum deep learning yang berbasis teknologi. Banyak komputer yang kurang atau laptop yang kurang. Jadi jumlah laptop misalnya satu kelas ini ada 32 siswa. Biasanya sekolahan tidak tidak memiliki sejumlah itu ya. Jadi kalau ada satu kelas dapat 32 laptop atau satu kelas dapat 32 komputer atau labnya banyak, tidak masalah ya. Tapi kalau sekolah-sekolah yang tidak ada laptopnya ada tapi tidak memadai, nah ini yang susah dalam melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi ya. Jadi seperti itu, kendalanya mungkin seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu guru yang setuju dengan pendapat saya atau punya pendapat lain, silakan komen, karena banyak sekolah-sekolah itu yang tidak ada laptop. Misalnya ada kelasnya ini, misalnya satu sekolah itu ada 400 siswa ya. Jadi ada sekolah yang punya laptop masih 15, ada yang 20. Nah, semoga nanti kedepannya kalau ini diterapkan ada bantuan dari pemerintah mengenai mengatasi masalah tentang teknologi ini ya. Jadi seperti itulah sedikit dari saya. Kemudian manfaat deep learning, tentu saja manfaatnya itu meningkatkan motivasi belajar,
memperkuat kemampuan berpikir kritis. Jadi meningkatkan motivasi belajar ini, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar karena merasa pembelajarannya relevan dan bermakna ya. Kemudian memperkuat kemampuan berpikir kritis, siswa akan lebih terlatih dalam menganalisis informasi dan memecahkan masalah. Kemudian meningkatkan kemampuan kolaborasi, siswa akan lebih mampu bekerja sama dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja. Keterampilan yang diperoleh melalui deep learning sangat dibutuhkan di dunia kerja dan yang semakin kompak. Seperti itu tentang apa manfaat dari kurikulum deep learning. Penting diingat, deep learning bukan satu-satunya pendekatan pembelajaran yang efektif. Setiap siswa memiliki gaya pembelajaran yang berbeda, sehingga perlu adanya variasi dalam metode pembelajaran. Nah, ini bisa Bapak Ibu guru apa ya istilahnya diidentifikasi peserta didiknya ya, bisa digunakan seperti itu. Kesimpulannya yang kita dapat hari ini yaitu deep learning merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menjanjikan. Dengan menerapkan deep learning, diharapkan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan dan siswa dapat menjadi individu yang lebih mandiri, kreatif, dan siap menghadapi masa depan. Oke, kesimpulannya sangat menarik. Semoga kedepannya kalau misalnya ini deep learning diterapkan, semoga bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ya. Kemudian kalau ada kurikulum deep learning, kita mengacu pada teknologi ya, semoga sarana prasarananya di sekolah-sekolah dapat menunjang, nah seperti itu ya, menunjang pembelajaran. Semoga fasilitas yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua Bapak Ibu guru dan peserta didik untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat pendidikan ya, semoga pendidikannya dapat ditingkatkan ya, seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu guru, apakah efektifkah kurikulum terbaru kita misalnya kalau diterapkan? Nah, apakah kita masih pengen stay di kurikulum merdeka atau bagaimana? Nah, seperti itu ya. Coba tolong komentar di bawah. Kak Bayu juga ingin melihat dan membaca apa masukan dari Bapak Ibu guru semuanya. Jadi nanti saya pin lah jadi komentar-komentar yang terbaik. Oke, itu saja yang dapat Pak Bayu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.